Hai guys, perkenalkan nama aku Nabila Fitri dari Universitas Pembangunan Jaya, dan video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester dengan mata kuliah riset pemasaran. Dan kali ini aku mau ngejelasin mengenai langkah-langkah untuk melakukan analisis bibliometrik dan juga sistematik literatur review. Nah, jadi analisis bibliometrik ini adalah metode yang digunakan untuk mengukur, memetakan, dan menganalisis informasi yang terkandung di dalam literatur ilmiah atau referensi yang tersedia dalam basis data bibliografis. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami pola, tren, dan perkembangan dalam penelitian tertentu dengan memeriksa publikasi yang telah ada. Jadi, analisis bibliometrik ini itu penting dalam konteks penelitian pemasaran loh. Kenapa? Ini dia alasannya. Nah, jadi peneliti dapat mengidentifikasikan tren pemasaran yang sedang berlangsung dan juga mengetahui topik-topik yang paling banyak diminati, dan selain itu juga dapat mengetahui fokus penelitian yang sedang berlangsung. Maksudnya adalah peneliti akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan peneliti yang lain yang memiliki minat atau keahlian yang sama gitu. Nah, jadi peneliti dan lembaga penelitian itu dapat menggunakan analisis bibliometrik ini untuk mengevaluasi kinerja mereka dalam bidang pemasaran loh. Jadi mereka nantinya dapat melihat seberapa sering karya mereka dikutip oleh peneliti lain, dan juga seberapa banyak karya yang mereka hasilkan dan seberapa tinggi dampaknya bagi literatur ilmiah. Nah, untuk soal selanjutnya ini dia langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan analisis bibliometri. Nah, setelah itu juga nanti kita akan melakukan praktik secara langsung ya, tapi praktiknya melalui share screen di Zoom. Di video selanjutnya. Tetap ya. Nah, oke guys, jadi kita langsung ke praktik untuk analisis bibliometriknya. Hal yang pertama yang harus kalian siapin adalah kalian harus download software-nya dulu. Ya, ini kalian harus download software-nya, Publish Office-nya, kemudian juga kalian harus download Fosviewers-nya, ya. Terus, nanti kalau udah kalian download, kalian itu langsung masuk ke Publish Office-nya dulu ya. Nah, baru masuk nanti tampilannya kayak gini. Di sini adalah pemilihan untuk kalian pencarian jurnal melalui apa aja, ada Google Scholar, Scopus, dan Semantik. Nah, masing-masing di sini tuh kan ada bintang-bintang. Nah, itu ada artinya kalau bintang 1 kayak Scholar ini, artinya kalian tuh pencarian datanya secara gratis. Terus kalau yang bintang 2 kayak Scopus itu harus registration dulu. Kalau Semantik berarti itu harus Semantik Web of Science maksudnya, itu berbayar ya. Nah, karena ini praktek, kita pilih yang gratis aja. Kita pilih Google Scholar, dan itu tampilannya ada author, publication name, title word, keyword, ada maximum result-nya. Terus juga ada tahunnya, kalian mau pencarian dari tahun berapa sampai berapa. Terus ada pencarian, ada ISSN. Misalnya gini, kalian bisa isi di title word atau keyword-nya. Sebenarnya lebih banyak itu adalah di keyword dibanding title word, karena lebih spesifik kalau di title word itu. Aku mau pencarian mengenai minat pembelian, misalnya minat pembelian. Terus di sini kan maksimum result itu pilihnya dari 10 sampai 1000. Nah, misalnya aku pilih yang 500. Terus tahunnya aku mau cari dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 ya. Terus kamu 23 maksudnya. Terus kamu cari deh. Nah, ini aku udah cari sebelumnya dan hasilnya ini. Jadi, kalian bisa lihat di citation matrix-nya. Di sini tuh ada publication year dari 2018 sampai 2003, terus ada papernya juga sebanyak 500 sesuai dengan pencarian kita. Yang lain-lainnya ini bisa kalian catat untuk laporan kalian nanti. Udah gitu, saya klik salah satu dan kemudian Ctrl A. Kalau Ctrl A, kalian bisa save ya di ini save result yang rias, karena nanti data ini itu kita olah di Fosviewers. Nah, kalau kalian save, kalian bisa kita klik, terus kalian mau save itu di folder mana gitu. Nah, nanti ini karena kita save-nya itu minat pembelian ya, minat pembelian. Nah, nanti kan langsung save aja itu. Kebetulan aku udah save, dan kalian bisa lanjut ke Fosviewers. Kalian pilih yang create. Misal create, nanti tuh tipe datanya itu kalian pilih yang create a map based of text data. Karena kan datanya belum diolah di Mendeley kan. Kalau diolah di Mendeley kalian bisa di sini yang base bibliographic data. Karena masih mentah, kalian pilih yang based on text data. Kemudian kalian next, terus kalian ini kita pencarian datanya yang kita save itu di mana? Kan di manager files kan. Kita pilih deh. Kemudian kita next, terus kita pilih filenya. Nanti aku di dokumen, terus namanya dan pembelian. Ya udah aku masukin. Kita next lagi, terus kita pilih aja title and abstract, karena kita biasa itu dari judul dan abstraknya. Nah, ini kita pakein aja. Terus ini maximum number-nya jadi tambahin ya. Kan bisa nambahin sekurang ini terserah. Terus ini bisa kalian tambahin. Nah, ini udah bentuk kayak gini, kita next saja. Nanti tuh ini hasilnya. Ini kalian kalau mau misalnya ulangnya itu kan pembelian doang, ulangnya nggak usah, nggak kalian teliti. Kalian bisa kalian hapus saja, tapi kalau kalian mau pakai semua juga nggak apa-apa. Kemudian kita finishin. Dan hasilnya ini ya, gitu. Nah, ini kan keluarnya ada terhadap minat, ada konsumen, minat pembelian, harga, ada variabel interpending gitu. Nah, terus offernya ada iklan overlay. Aduh, ini ada variabel overlay. Kalian bisa tahu di sini penelitian itu dari tahun berapa sampai berapa. Misalnya yang paling gelap ini adalah tahun 2020, yang paling terang ini juga 2020, cuman yang terbarunya. Gitu. Yang ini tuh yang lama, ini aku yang barunya. Tuh, terus juga ini kemudian kita bisa pilih. Nah, kalau yang semakin terang ini, nah ini aja. Nah, ini semakin terang itu berarti dia semakin variabel itu semakin diminati, sering dipakai gitu. Dibanding yang redup-redup ini. Tuh, berarti kalau mau nyari yang lebih terang itu ya ini. Kita bisa lihat di variabel yang terbarunya.
misalnya minat-minat beli, terus pakai variabel terpendingnya misalnya Pinterest. Itu misalnya judulnya pengaruh iuran terhadap minat beli melalui melalui berita sebagai variabel terpending gitu. Gunanya ada variabel terpendingnya. Kayak gitu deh. Nah, jadi tujuan dari sistematik literatur review yang pertama adalah ini. Jadi tuh peneliti dapat melakukan identifikasi dan juga analisis tren yang sedang berkembang dalam bidang pemasaran, termasuk topik-topik yang paling banyak diminati, terus juga metode penelitian yang paling banyak digunakan, dan juga teori-teori atau model penelitian yang paling dominan gitu. Nah, yang kedua adalah ini. Nah, ini tuh dapat membantu peneliti dalam menyusun pemahaman yang kohesif mengenai topik tertentu. Jadi dapat mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara hasil penelitian gitu, dan juga bisa mengidentifikasi temuan yang konsisten ataupun kontradiktif gitu. Dan selanjutnya adalah ini. Jadi dengan menilai literatur yang ada, peneliti itu dapat menemukan area-area di mana pengetahuan dan juga pemahaman itu masih terbatas. Nah, hal ini tuh dapat memberikan arahan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut. Tujuan yang terakhir adalah ini. Dengan merangkum literatur yang ada, peneliti dapat mengidentifikasikan area-area di mana penelitian tambahan itu diperlukan untuk memperluas pemahaman atau pengetahuan dan juga memecahkan masalah-masalah yang masih belum terpecahkan atau terselesaikan gitu. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama mencari, membaca, dan memahami karya tulis yang relevan, 2 memilih sumber data yang jelas, 3 melakukan identifikasi secara mendalam, 4 membuat kerangka literatur review, yang kelima adalah membuat literatur review. Dan kita lanjut untuk sistematik literatur reviewnya. Bentar ya, sama kalian juga. Kalian langsung masuk ke ini. Misalnya kita cari juga, kita dapatnya minat pembelian, kita carinya tetap aja kita save, lalu bentar, Ctrl A, terus save-nya itu yang ini ya, CSV. Kemudian kita ganti judulnya minat pembelian. Terus ini di dokumen ya, terus aku save aja, kemudian nanti kalau udah di save kita buka file dokumen dulu. Kita cari dulu ya, langsung aku buka. Nah, keluar ini, tenang mau kasih berantakan, kita klik aja yang ini, untuk kalian ini. Nah, terus kita pilih data, terus text to column, terus kita next, terus kita pilih koma, kita next, dan finish deh. Aduh, oke. Nah, ini udah kan. Bentar ya. Nah, ini deh. Kita dapat data-datanya sebenarnya yang kalian butuhin. Kalau lebih simpel lagi, tahunnya. Nah, ini maaf ya, ini aku hapus dulu. Pokoknya aku mau lanjut. Apa kayak gitu? Bentar-bentar. Sebenarnya yang kalian butuhin itu adalah judul, tahun, penulis. Nah, nah kayak gini aja. Terus untuk kan ini literatur ya, kalian tuh bisa nih, kalian tuh bisa buat ini di sampingnya, bentar ya. Itu ada judul, misal judul. Nah, ini di sini aja apa? Misalnya judulnya apa? Terus nama penulis siapa? Terus tahun, terus metode penelitian, terus juga kalian bisa itu juga apa namanya, definisi ya. Enggak nih, jenisnya dulu, di sini artikel. Hanya artikelnya ada atau enggak, atau ada apa enggak. Terus juga ada definisi, kan tadi baru minat beli ya. Definisi menurut jurnal itu tuh apa? Terus indikator, kemudian indikator yang bisa kalian cari. Terus kutipan dan sumber. Ini bisa kalian lengkapi, misalnya jadi ini bisa kalian lengkapi sebanyak artikel yang kalian cari. Ini kalian buka ini. Ini cara carinya itu misalnya make it login. Kontrol. Bentar ya. Copy. Bentar ya. Nah, kalian bisa tadi paste yang tadi. Nah, ini kan bisa kalian buka. Kita copy judul, kalian buka, dan kalian baca-baca. Nah, ini nanti kalian lengkapi dokumen-dokumen yang maksudnya informasi-informasi yang kalian mau, yang kalian butuhin gitu. Gitu ya. Nah, ini juga berlaku nyampe jurnal, nyampe 500 jurnal yang kalian cari tuh. Gitu deh. Itu sebenarnya memudahkan kalian untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan dan juga informasi yang nggak diperluin gitu. Jadi kalau misalnya artikelnya tuh nggak ada, nah, itu bisa kalian buang-buang aja gitu. Jadi yang ada datanya lengkap, itu nanti bisa kalian gunain di penelitian kalian. Jadi sebelum melakukan analisis bibliometrik atau sistematik literatur review, ada beberapa cara untuk memilih topik penelitian yang banyak diminati dalam pemasaran. Caranya sebagai berikut.
Nah, yang pertama adalah dengan meninjau literatur yang ada. Jadi dengan melakukan identifikasi tren, GAP, maupun isu-isu yang terbaru. Jadi kita bisa menggunakan jurnal-jurnal atau buku maupun literatur yang lain untuk mendapatkan topik-topik yang paling banyak diminati dalam bidang pemasaran. Nah, yang kedua adalah dengan melakukan observasi perkembangan industri. Jadi kita bisa mengidentifikasikan topik-topik yang sedang naik daun atau isu-isu yang terbaru yang menjadi pusat perhatian di kalangan praktisi pemasaran. Dan yang ketiga adalah dengan melakukan survei atau wawancara. Jadi kita bisa meminta saran dan juga rekomendasi dari orang-orang sekitar untuk menentukan topik yang menarik untuk diselidiki. Yang keempat adalah dengan meninjau konferensi dan seminar. Jadi tujuan dari meninjau konferensi adalah untuk melihat topik-topik yang sedang dibahas dan juga diminati oleh para ahli dan juga praktisi pemasaran. Yang terakhir adalah dengan mempertimbangkan minat pribadi dan juga keterampilan. Jadi kita bisa mengidentifikasikan topik dan masalah yang kita temui sendiri yang menurut kita menarik atau penting untuk diselidiki. Jadi nanti masalah tersebut bisa kita jadikan sebagai subjek penelitian kita gitu. Jadi, analisis bibliometrik dan sistematik literatur review itu penting untuk memiliki fokus yang jelas dalam penelitian kita, karena dapat membantu kita dalam melakukan pencarian literatur dan juga menganalisis informasi yang relevan. Nah, dengan fokus yang jelas, itu dapat membantu kita dalam menentukan kriteria inklusi dan eksklusi yang tepat, di mana itu bisa mempersempit cakupan pencarian kita. Hal ini memudahkan kita pada tahap analisis dan juga sintesis, karena kita dapat fokus untuk informasi yang relevan dan juga menghindari kelebihan informasi yang tidak diperlukan. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. You've got those big blue eyes, drive me crazy.